Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum abna'it talabah al-fudula. Sanasta'nif wa nastamir darsana min madati al-fara'id. والآن سنأتي إلى موضوع الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. طيب افتحوا كتبكم صفحة 16. الوارثون من الرجال. الوارثون من الرجال 10 على الإجمال و15 على التفصيل. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu berjumlah 10 secara global, wa 15 ala tafsil, dan ada 15 secara terperinci. Jadi jika kita menyebutkannya secara global, maka jumlahnya ada 10. Tapi kalau kita rinci satu persatu ahli waris dari kalangan laki-laki, maka total jumlah mereka adalah 15 ahli waris. Manhum wahum al-ibn. Awalan al-ibn. Al-ibn, anak laki-laki. Anak laki-laki adalah termasuk dari ahli waris dari kalangan laki-laki. Wathani ibnul ibni wa in safal atau wa in saful. Ibnul ibn, anak dari anak laki-laki, atau kita katakan apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibnu al-ibn, anak laki-laki, al-ibn dari anak laki-laki. Atau dalam bahasa kita apa? Disebut cucu laki-laki. Ibnul ibn, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Tapi perlu diperhatikan ya syabab, bahwa yang menjadi ahli waris adalah dari keturunan laki-laki. Adapun cucu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Jadi yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari laki-laki. Cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu yang menjadi ahli waris. Dan karena pembahasan kita adalah ahli waris dari kalangan laki-laki, maka disebutkan di sini apa? Ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in safal. Wa in safal bimana wa in nazal. Dan terus ke bawah lagi. Ada cucu laki-laki, di bawahnya cucu laki-laki berarti apa? Cicit laki-laki. Tentunya cicit juga harus dari keturunan laki-laki. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Intinya apa? Mereka adalah keturunan dari laki-laki, dari jalur laki-laki. Adapun cicit laki-laki dari cucu perempuan bukan ahli waris, karena dia dari jalur perempuan atau dari keturunan perempuan. Baik. Thalithan al-ab. Al-ab kadzalika minal
warithina min dzakar. Bapak juga, yang dimaksud bapak di sini bapaknya mayit ya. Ibn juga ibnul mayit. Ibnul ibn cucu laki-laki dari mayit. Jadi patokannya adalah mayit. Jadi kalau disebutkan ab, bapak siapa yang menjadi warisan? Tentu bapaknya si mayit. Ibn siapa yang menjadi ahli waris? Tentu yang dimaksud di sini adalah ibnul mayyit. Ibnul ibn, cucu laki-laki. Cucu laki-laki siapa yang menjadi ahli waris? Tentu adalah cucu laki-laki mayyit. Wa ba'da dzalik al-jad min qibalil ab wa in ala. Kakek dari pihak bapak wa in ala, dan yang di atasnya lagi. Jadi kakek dari pihak bapaknya si mayit dan atau yang di atasnya lagi, di atas kakek ada buyut. Jadi kalau bapak si mayit tidak ada, kakek si mayit tidak ada, misalkan sudah meninggal semua, ternyata buyutnya masih hidup. Buyut laki-laki dari jalur dari bapak, bukan dari jalur ibu mayit, tapi dari bapaknya si mayit. Itu pun menjadi ahli waris. Khamisan, yang kelima adalah al-akh asyaqiq, saudara kandung. Saudara kandung siapa Ustaz? Saudara kandung mayit. Maksudnya bisa ada saudara kandung, ada akh syaqiq, ada akhli ab, ada akhli Akh syaqiq saudara kandung. Misalkan Muhammad dan Ahmad ini saudara kandung. Yang dinamakan saudara kandung adalah ketika bapak dan ibu mereka berdua sama. Bapak dan ibu mereka berdua sama, Ahmad dan Muhammad. Kedua orang tua mereka itu sama. Baik. Ketika Ahmad meninggal, maka Muhammad adalah akh syaqiq. Dan dia termasuk ahli waris Ahmad. Sebagai apa? Sebagai akh syaqiq, sebagai saudara kandung. Baik, itu yang dimaksud dengan akh syaqiq. Ketika kedua orang tua mereka apa? Sama. Wasadis al-akh li'ab. Al-akh li'ab apa? Apa yang dimaksud dengan akh li'ab? Bukan saudara bapak ya. Yang dimaksud dengan akh li'ab ini bukan saudara bapak. Tapi yang dimaksud dengan akh li'ab adalah saudara sebapak. Karena sebagian thalabah memahami hal yang salah. Mereka pahami akh li'ab ini saudaranya bapak. Berarti paman dong Ustaz kalau saudaranya bapak itu. Bukan itu maksudnya. Maksud dari al-akh li'ab adalah saudara sebapak. Ustaz ulangi, al-akh li'ab adalah saudara sebapak. Tadi Ustaz gambarkan akh syaqiq antara Ahmad dan Muhammad. Karena kedua orang tua mereka sama. Bapak mereka sama, ibu mereka sama. Adapun akh li'ab ini hanya sama bapaknya. Tapi ibunya berbeda. Kita contohkan tadi ya. Ada Ahmad, ada Muhammad. Mereka berdua adalah saudara kandung. Kemudian
bapak mereka berdua, bapaknya Ahmad dan bapaknya Muhammad ini menikah kembali dengan istri yang kedua. Jadi dengan istri yang pertama punya anak Ahmad dan Muhammad. Kemudian menikahi perempuan yang lain dan dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Salman. Contoh. Jadi bapaknya Ahmad dan bapaknya Muhammad ini punya istri dua. Dari yang pertama punya anak Ahmad dan Muhammad. Dan dari istri yang kedua punya anak yang bernama Salman. Maka hubungan antara Salman dengan Ahmad dan Muhammad adalah sebagai akhli ab. Ustaz ulangi, hubungan antara Salman dengan Muhammad dan Ahmad adalah akhli ab, saudara sebapak. Kenapa demikian? Karena bapak dari Salman dan bapak dari Muhammad serta Ahmad adalah orang yang sama. Akan tetapi ibu mereka berbeda. Ibu Ahmad dan ibu Muhammad misalkan namanya Fatimah, adapun ibunya Salman namanya Zainab. Fatimah istri pertama, Zainab istri kedua. Sehingga bapak Salman atau bapak mereka sama. Misalkan bapak mereka namanya Khalid. Jadi Ahmad dan Muhammad serta Salman ini punya bapak yang sama. Satu orang yang bernama Khalid. Namun ibu mereka berbeda. Ibu Salman adalah Zainab. Adapun ibu Muhammad serta ibu Ahmad adalah Fatimah. Seperti yang Ustaz contohkan tadi. Taib. Itu yang dimaksud dengan akhli ab. Wasabi' akhli Ada juga akhli Apa yang dimaksud dengan akhli Kalau tadi akhli ab adalah saudara sebapak, kalau akhli saudara seibu. Baik, kita sambung lagi contoh yang tadi, gambarannya. Jadi Khalid ini punya dua istri. Yang pertama adalah Fatimah, yang kedua adalah Zainab. Dari Fatimah diberikan dua putra yang bernama Ahmad dan Muhammad. Kemudian dari Zainab, Khalid dikaruniai seorang anak yang bernama Salman. Qadarullah, setelah kelahiran Salman atau beberapa tahun setelah kelahiran Salman, Khalid meninggal. Kemudian Zainab, ibunda dari Salman, setelah masa iddahnya selesai, dinikahi oleh laki-laki yang lain yang bernama Yunus. Jadi Zainab ini setelah ditinggal mati oleh suaminya Khalid, kemudian setelah masa iddahnya telah selesai, maka ada laki-laki yang menikahinya bernama Yunus. Dari hasil pernikahan dengan Yunus, dia dikaruniai seorang putra yang bernama Umar. Masalah. Jadi kita punya siapa? Punya Ahmad dan Muhammad, punya Salman, dan punya Umar. Bagaimana hubungan antara mereka? Hubungan antara Umar dan
Salman ini adalah akhli Salman adalah akhli bagi Umar. Umar adalah akhli bagi Salman. Kenapa demikian? Karena ibu Umar dan ibu Salman orang yang sama, yaitu Zainab. Ibu Salman adalah Zainab, begitu pula ibu Umar bernama Zainab. Tapi bapak mereka berdua berbeda. Salman, bapaknya adalah Khalid yang telah meninggal. Adapun Umar, bapaknya adalah Yunus. Lantas bagaimana hubungan antara Umar dengan Ahmad serta Muhammad? Tidak ada hubungan kekerabatan. Tidak ada hubungan kekerabatan. Karena tidak ada kaitannya antara Umar dengan Ahmad serta Muhammad. Oleh karena itu, Ahmad dan Muhammad bukan ahli waris atau bukan bagian dari ahli waris Umar. Begitu pula sebaliknya, Umar bukan dari ahli waris Muhammad ataupun Ahmad. Berbeda dengan Salman. Salman termasuk ahli waris Umar dan Umar termasuk ahli waris Salman. Dan hubungannya apa? Al-akhli saudara seibu. Taib. Semoga bisa dipahami dengan contoh yang tadi. As-Samin, berikutnya As-Samin, Ibnul Akhsyaqiq, anak dari saudara kandung. Jadi ponakan mayit, ponakan saudara kandung mayit itu juga termasuk ahli waris. Tentunya ponakannya adalah ponakan yang laki-laki. Adapun ponakan perempuan tidak termasuk, atau nanti kita akan lihat apakah ponakan perempuan termasuk ahli waris. Karena pembahasan kita adalah ahli waris dari kalangan laki-laki, maka disebutkan di sini Ibnul Akhsyaqiq, ponakan laki-laki dari saudara kandung. At-Tasi' Ibnul Akhli ab, ponakan laki-laki dari saudara sebapak. Adapun ponakan laki-laki dari saudara seibu bukan ahli waris karena tidak disebutkan dalam 15 kelompok ini. Al-Ashir, Al-Am Syaqiq, paman kandung. Maksud paman kandung adalah bapak mayit dengan am syaqiq ini hubungan kekerabatannya adalah saudara kandung. Bapak dan ibu mereka sama. Seperti halnya akh-syaqiq. Nah, ini kan saudara kandung mayit. Kalau ini am syaqiq adalah paman kandung mayit. Maksud paman kandung mayit adalah orang tua mayit, bapak mayit dengan am syaqiq ini ibu dan bapak mereka sama. Perlu kita perhatikan bahwa yang dimaksud dengan am di sini apa? Paman dari pihak bapak. Amma paman dari pihak ibu kita namakan apa? Dalam bahasa Arab al-khal. Dan al-khal bukan bagian dari ahli waris. Al-khal paman dari ibu bukan bagian dari ahli waris. Adapun paman dari bapak termasuk ahli waris. Baik itu paman kandung ataupun paman sebapak. Maksud dari paman sebapak al-hadi asyar, al-amli ab adalah bahwa bapak mayit dengan paman ini, bapak mereka sama. Tapi ibu mereka berbeda. Jadi sama dengan ini ya, dengan
Ahli ab, di sini ada amli ab. Seperti itu gambarannya. Wathani ashar, ibnul am syakik, putra dari paman kandung. Wa ba'dahu ibnul amli ab, putra dari paman sebapak. Wa arba'ata ashar az-zawj, suami. Suami adalah termasuk ahli waris dari kalangan laki-laki. Wal akhir 15 al-mu'tiq. Al-mu'tiq, orang yang membebaskan budak atau majikan yang membebaskan budak. Al-mu'tiq minal warithina minal rijal. Wa sababu irthihi madha ya syabab? Wa sababu irthihi al-wala. Wa sababu irthihi al-wala. Sebab pewarisan al-mu'tiq, sebab al-mu'tiq mendapatkan warisan dari mantan budaknya adalah al-wala. Wa amma az-zawj, sababul irth madha ya syabab? Az-zawj sababul irth an-nikah. Wa amma baqiyatul warathah minal ibn ila ibnil am li'ab, sababul irth an-nasab. Haula sababu irthihim an-nasab, waz-zawj sababu irthihi an-nikah, wal mu'tiq sababu irthihi al-wala. Baik. Ila hadzal hadd hal min su'al? Fa tas'aluna 'abra WhatsApp. Baik, ba'da dzalik na'ti ila al-warithatu minan nisa. Safhah 17. Al-warithatu minan nisa, ahli waris dari kalangan perempuan. Al-warithatu minan nisa sab'un ijmalan wa 'ashratun tafsilan. Ahli waris dari kalangan perempuan itu berjumlah 7 secara global. Wa 'ashratun tafsilan, dan kalau kita rinci itu ada 10. Wa hunna, dan mereka adalah awalan al-bint. Yang pertama adalah al-bint, anak perempuan. Wathani bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, jalurnya laki-laki. Baik. Wasalis al-um, ibu. Ini al-bin, putri atau anak perempuan. Anak perempuan siapa? Anak perempuan mayit, taban. Bintul ibn, cucu perempuan. Cucu perempuannya siapa? Cucu perempuan mayit. Al-um, ibu. Ibu siapa? Ibu mayit. Rabi' al-jaddah min kibalil nenek dari pihak ibu. Minal warathah. Wal jaddah min qibali al-ab, nenek dari pihak bapak juga ahli waris. Kalau kita kakek tadi ya, kalau kita perhatikan tadi kakek termasuk dari ahli waris laki-laki. Yang menjadi ahli waris itu hanya dari pihak bapak. Kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Tapi al-jaddah di sini, nenek, nomor poin 4 dan 6 ini. Al-jaddah min kibalil dari pihak ibu dan juga dari pihak bapak itu ahli waris. Jadi kalau nenek kita dari pihak ibu masih hidup, atau nenek mayit dari pihak ibu masih hidup dan dari pihak bapak masih hidup, kedua-duanya ahli waris. Al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Jadi kita Ustaz ilustrasikan atau Ustaz gambarkan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan saudara kandung. Kalau ini saudari kandung, sama gambarannya. Ibu dan bapak mayit dengan ukhtun syaqiqah ini
sama orangnya. Al-ukhtu li'ab, saudari sebapak. Ada juga ukhtun li'ab. Ada akh li'ab, ada ukhtun li'ab. Sama gambarannya. Tinggal nanti antum rubah saja. Yang tadi anak laki-laki contohnya ada siapa saja? Ahmad, Muhammad, Salman, dan Umar. Antum ganti semuanya dengan anak perempuan. Nanti bisa menjadi ukhtun syaqiqah, ada menjadi ukhtun li'ab, dan juga nanti ada yang menjadi ukhtun li'um. Saudari seibu. Sama. Gambaran contohnya sama dengan tadi akh syaqiq, akh li'ab, dan akh li'um. Wattasi' zaujah. Istri. Wal akhir al-mu'tiqah. Orang yang membebaskan budak. Atau majikan perempuan yang membebaskan budaknya. Taib. Min wahid ila thamaniyah haula'i yarithuna aw sababu irthihim an-nasab. Min wahid ila thamaniyah sababu irthihim an-nasab. Amma az-zawjah fa sababu irthiha an-nikah wa amma al-mu'tiq fa sababu irthiha al-wala. Taib. إلى هذا الحد لعل مفهوم فمن وجد سؤالا فليسأل عبر واتساب تفضل فلا يستحي ولا يخاف أحد بأن يسأل المدرس فالمدرس فرح ومسرور بسؤال طلابه. بارك الله فيكم. طيب نأتي إلى أين طيب الفروض المقدرة صفحة 18. الفروض المقدرة. ما المقصود بهذه الكلمة الفروض المقدرة؟ الترجمة من هذه الكلمة الفروض bagian-bagian al-muqaddarah yang telah ditentukan. Idzan al-maqsud bi al-furud al-muqaddarah hiya nasibu ba'di al-warathah allati qaddarahu atau alladhi qaddarahu asy-syari'. Jatah atau bagian yang akan didapatkan sebagian ahli waris yang mana bagian tersebut sudah ditentukan oleh asy-syari' oleh pembuat syariat yaitu Allah fi kitabih dalam kitabnya itu Al-Qur'an. Jadi di sana ada bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh asy-syari' di dalam Al-Qur'an untuk sebagian ahli waris. Tidak seluruh ahli waris, tapi sebagian ahli waris. Limadha? Lianna yanqasimul irthu ila naw'aini. Karena pewarisan atau cara pewarisan atau cara penyaluran warisan kepada ahli waris itu ada dua macam. Naw'ain. Irthun bil fardi, pewarisan dengan fard, dengan jatah tertentu. Al-muqaddarah, al-muqaddar, yang telah ditentukan takarannya. Siapa yang menentukan? Asy-syari'. Jadi cara yang pertama apa? Pewarisan dengan bagian tertentu
yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat. Wasani irthun bit-ta'sib, pewarisan dengan cara sisa. Maksudnya apa pewarisan dengan cara sisa? Dalam praktek waris, di sana akan ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada 6 bagian. Enam bagian yang telah ditentukan. Awalan, an-nisfu, setengah. Warrubu', seperempat. Wathumunu, 1/8. Wathulutsan, 2/3. Wathulutsu, 1/3. Wassudus, 1/6. Ada 6 bagian yang telah ditetapkan oleh syariat untuk sebagian ahli waris. Yang mana sebagian ahli waris tersebut akan mengambil bagian dari warisan. Bagiannya dari warisan sesuai dengan keputusan syariat untuknya. Bisa jadi dia mendapatkan setengah, an-nisfu, bisa jadi ar-rubu'u, 1/4, bisa jadi as-sumun, 1/8, atau as-sulusan, 2/3, as-sulus, 1/3, ataupun 1/6. Itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian bil fardi. Akan mendapatkan salah satu dari 6 bagian yang telah ditetapkan. Adapun ahli waris yang mendapatkan warisan bit-ta'sib dengan cara sisa, maksudnya apa? Sisa dari setelah golongan ahli waris yang pertama tadi bil fardi mengambil bagian mereka, jika ada sisa maka akan diberikan kepada golongan yang mendapatkan warisan dengan at-ta'sib. Jadi ahli waris yang mendapatkan warisan bit-ta'sib ini, dia akan mendapatkan bagiannya di akhir nanti. Setelah ahli waris yang mendapatkan warisan bil fardi mengambil bagian mereka masing-masing. Ustaz, berarti ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dengan cara sisa ini akan mendapatkan sedikit dong bagiannya. Belum tentu. Kenapa Ustaz katakan belum tentu? Karena bisa jadi ahli waris yang mendapatkan warisan bit-ta'sib itu lebih besar bagiannya dari kebanyakan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Al-fard. 6 tadi, salah satu dari 6 tadi. Baik. Tapi tidak dipungkiri bahwa terkadang mendapatkan sedikit. Karena yang namanya sisa, kadang sisanya banyak. Kalau ahli waris yang lain mengambil hanya 1/8 bagiannya, maka sisanya ada 7/8. Itu bisa menjadi milik ahli waris yang mendapatkan warisan dengan at-ta'sib. Dan lebih banyak daripada bil fardi tadi. Terkadang jumlahnya sedikit. Karena sisa, yang namanya sisa itu kadang banyak, kadang sedikit. Atau terkadang mereka bahkan tidak mendapatkan warisan. Karena setelah ahli waris golongan pertama ini mengambil bagian masing-masing, setelah dihitung-hitung tidak ada sisa untuk diberikan kepada mereka.
Taib, itu yang dimaksud dengan irthun bil fardi wa irthun bit ta'sib. Jadi pembagian warisan itu dibagi menjadi dua. Pembagian warisan dengan cara fard, yang tadi 6 bagian tadi, nus, rubu', sumun, sulusan, sulus, sudus, dan yang kedua adalah pembagian warisan dengan cara sisa, irthun bit ta'sib. Wal fardu lughatan yutlaqu ala ma'anin. Adapun al fard secara bahasa yutlaq digunakan ala ma'anin untuk makna yang banyak. Jadi kata al fardu itu memiliki banyak makna. Minha min hadhil ma'ani al hizzu wal qat'u. Al hizzu wal qat'u paten. Paten ya. Al qat'u wal hizzu itu artinya paten. Pasti. Wa amma istilahan huwa nasibun muqaddarun syar'an. Bagian yang telah ditentukan, muqaddar ditentukan syar'an secara syariat. Liwarithin khas, bagi ahli waris khusus atau tertentu. La yazidu illa birrad, tidaklah ada penambahan illa birrad, kecuali dalam permasalahan ar-rad. Wala yankusu illa bil aul, dan tidaklah berkurang bagiannya kecuali dalam kondisi al-aul. Ustaz, apa yang dimaksud dengan kondisi ar-rad dan juga kondisi al-aul? Insyaallah sanatahaddath an hadhani al-halan atau hatani al-halatan. Halatu ar-rad wa halatu al-aul. Wa amma at-ta'sib sayati tafsiluhu fi babihi. Adapun pembahasan tentang ta'sib atau makna ta'sib, maka secara terperinci akan dibahas dalam babnya tersendiri. Ada bab at-ta'sib. Tadi yang saya berikan adalah hanya muqaddimah atau secara global. Nanti akan ada rincian lagi tentang pembahasan at-ta'sib ini dalam babnya. Ammal warithu fa thalathatu anwa. Adapun al-warith, orang yang mewarisi, atau kita katakan dengan bahasa lain ahli waris, itu ada 3 macam. Sahibu fardin adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard. Wa asobah, atau bahasa lainnya adalah sahibu ta'sib. Ada sahibu fardin, ada sahibu ta'sib. Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara sisa. Secara umum seperti itu. Wa dzu rahim. Mereka adalah kerabat, dzu rahim. Kerabat mayit, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit. Tapi pada hakikatnya bukan bagian dari ahli waris. Tapi terkadang mereka ini bisa mewarisi mayit dalam kondisi ketika tidak ada ahli waris dari kalangan sahibu fardin dan juga tidak ada ahli waris dari kalangan asobah. Jadi ketika seseorang meninggal tidak ada sahibu fardin, tidak ada ahli waris dari kalangan sahibu fardin, dan juga tidak ada ahli waris dari kalangan asobah, maka dzu rahim ada kesempatan untuk mewarisi mayit tersebut. Jadi inti dari ahli waris ini 2, sahibu fardin dan asobah. Tapi ketika mereka berdua tidak ada, maka dzu rahim, kerabat, juga bisa
menjadi ahli waris mayit. Ketika tidak ada ahli waris dari kalangan sahibu fardin dan asabah. Wal furudu al-muqaddarah fi kitabillah ta'ala sittatun. Adapun al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan dalam kitab Allah, yang seperti Ustaz sebutkan tadi, ada 6. An-nisfu setengah, ar-rubu'u seperempat, as-sumunu seperdelapan, as-sulusan 2/3, as-sulus sepertiga, dan as-sudus seperenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian-bagian ini hanya untuk ahli waris tertentu. Tidak seluruh ahli waris mendapatkan salah satu dari 6 ini. Tapi ahli waris tertentu saja. Dan kebanyakan ahli waris yang mendapatkan salah satu dari 6 ini atau mendapatkan ahli waris yang kebanyakan masuk dalam kategori sahibu fardin, itu kebanyakan adalah dari kalangan perempuan. Dari kalangan ahli waris perempuan. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki, ini kebanyakan, ini bahkan semuanya, kecuali mu'tiqah. Ini semuanya ini adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Dengan cara al-fard, atau kita katakan dengan sahibu fardin. Semua ini 1 sampai 9 adalah sahibu fardin. Ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard. Adapun ini mayoritas adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara sisa, kecuali di sini nanti ada zauj yang mendapatkan warisan dengan al-fard. Zauj sahibu fardin. Ab terkadang dia sahibu fardin dan terkadang dia asobah. Jadi ada kondisi tertentu. Intinya itu tidak semua ahli waris mendapatkan warisan bil fardi. Dan mayoritas ahli waris yang mendapatkan warisan bil fardi adalah ahli waris dari kalangan perempuan. Wa hunaka furudun sabata bil ijtihad. 6 bagian ini adalah 6 bagian ahli waris yang telah ditetapkan secara syariat di dalam Al-Quran. 6. Ada satu bagian yang ditetapkan dengan cara ijtihad. Yang 6 tadi, sabata fi kitabillah, sabata fil Quran. Wa hunaka fardun wahid, sabata bil ijtihad. Ditetapkan dengan cara apa? Ijtihad. Dengan ijtihadnya sahabat. Ijtihadnya Umar bin Khattab. Berapa fard tersebut? Bagian tersebut, ini bagiannya. Sulusul baqi, sepertiga sisa. Sepertiga sisa. Ini yakunu lil fi al-mas'alataini al-gharawiyatain. Sulusul baqi ini akan diberikan kepada ibu dalam 2 permasalahan al-gharawiyah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan 2 permasalahan al-gharawiyah? Insyaallah akan kita bahas. Ada pembahasan al-mas'alatan al-gharawiyatan, yang mana dalam permasalahan ini akan mendapatkan bagiannya sulusul baqi sesuai dengan ijtihad dari sahabat kita atau sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Na'ti ila mulahadhah.
Mulahadhah. Idza matat imra'atun an jami'i dzukur, jika seorang perempuan meninggalkan ahli waris seluruhnya adalah laki-laki. Meninggalkan ahli waris dari seluruh ahli waris laki-laki yang berjumlah berapa? 15. Yang berjumlah 15. Falladzina yarithuna minhum, maka yang berhak mendapatkan warisan dari 15 ahli waris tersebut ada berapa? Cuma ada 3. Dari 15 tadi, dari Ibnul Ibn, Ab, Jad. Nah, itu. Terus ke bawah lagi sampai 15 tadi. Sampai Mu'tik tadi. Yang berhak mendapatkan warisan cuma 3 dari 15 orang tersebut. Man? Az-zawj, al-ibn, al-ab. Az-zawj, suami, al-ibn, anak laki-laki, al-ab, bapak. Jadi dari 15 tadi, ketika mereka berkumpul dalam satu permasalahan, 15 jenis ahli waris laki-laki tadi berkumpul dalam satu permasalahan, maka yang berhak mendapatkan warisan cuma 3 macam ahli waris. Az-zawj, ibn, wa ab. Suami, anak laki-laki, dan ab. Akh syakik, akh li ab, akh li am syakik, am li ab. Ibn akh itu semuanya mahjub atau mamnu', terhalang. Terhalang oleh 3. Terhalang oleh adanya beberapa ahli waris. Jadi yang berhak cuma 3 macam ini. Tapi itu mulahadhah yang pertama. Watsani, wa idza mata rajulun an jami'in nisa fal warithatu minhunna, jika seorang laki-laki meninggal kemudian meninggalkan ahli waris semuanya dari kalangan perempuan yang berjumlah 10 macam ahli waris. Seorang laki-laki meninggal kemudian meninggalkan ahli waris seluruhnya dari kalangan perempuan yang berjumlah 10. Siapa saja di antara mereka yang berhak mendapatkan warisan? Apakah seluruhnya berhak? Tidak ternyata. Fal warithatu minhunna, adapun yang berhak mendapatkan warisan dari mereka adalah ini. Az-zawju wal bintu wa bintul ibni wal wal ukhtu syaqiqah. Yang berhak hanya az-zawja, zaujah. Al-bin, istri, al-bin, anak perempuan, bintul ibn, cucu perempuan, al-um, ibu. Ini tentu mayit ya, ke mayit maksud hubungannya. Istri, istrinya mayit, anak perempuannya mayit, bintul ibn, cucu perempuannya mayit, ibu, ibunya mayit, ukhtun syaqiqah, saudari kandung siapa? Mayit. Jadi hanya 5 macam ahli waris yang berhak mendapatkan warisan ketika mereka berkumpul dari 10 macam ahli waris perempuan tadi. Adapun kalau ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 orang ini berkumpul, nah, yang berhak mendapatkan warisan adalah ibn, ab, dan zauj. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 14. Adapun yang lainnya mahjub, mamnu, terhalang. Tidak mendapatkan warisan. Baik. Kita beralih ke al-mulahadhah ats-tsalitsah. Yang ketiga. Idza mata insanun 'anil rijal wan nisa jami'an. Jika seseorang meninggal kemudian meninggalkan ahli waris
dari kalangan laki-laki maupun ahli waris dari kalangan perempuan. Seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Yang mana jumlah mereka kurang lebih ada 24. Tinggal siapa yang meninggal, apakah istri atau suami yang meninggal. Jadi 10 ditambah 15, 25 aslinya ya. Cuma kita lihat siapa yang meninggal, suami atau istri, nanti tinggal dikurangi 1. Totalnya 24. 24 macam ahli waris. Kelewat. Nah, falwarithuna hum, siapa yang berhak mendapatkan warisan dari mereka? Yang berhak mendapatkan warisan adalah al-waladan. Al-waladan. Yang dimaksud dengan al-waladan di sini apa? Al-ibn wal bint. Al-waladan, al-ibn wal bint. Wal walidan, al-ab wal wa ahadu az-zawjain, dan salah satu dari suami atau istri. Jadi kalau seluruh ahli waris itu berkumpul, baik dari laki-laki maupun perempuan yang berjumlah 25 macam ahli waris, siapa saja dari 25 macam ini yang berhak? Yang berhak dari 20 macam ini al-waladan, ibn wal bint, wal walidan, ab wal wa ahaduz zaujain, dan salah satu dari suami atau istri. Cuma 5 macam ahli waris yang berhak mendapatkan warisan ketika mereka berkumpul dalam satu permasalahan. Berkumpul yang mana jumlah mereka adalah 25 macam ahli waris. Baik. La'alla hadha mafhum indakum. Faman wajada su'alan falyas'al. Baik, fa sa'u'ti al-wajib abra Google Form. Fa أتمنى أن تعملون هذا الواجب ويكون نتيجة لكم. شكرا لكم على حسن مشاركتكم وبارك الله فيكم. فنكتفي درسنا بدعائك في المجلس. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.